Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, Februari 2026 ini membawa dua kabar penting. Yang pertama, akhirnya TPG THR 2025 yang sempat tertunda di Desember dan Januari itu mulai cair ke rekening Bapak Ibu Guru untuk di beberapa daerah. Nanti daerahnya akan saya sebutkan di sini ya. Dan yang kedua, untuk TPG Januari untuk non ASN juga sudah mulai direalisasikan atau sudah dicairkan. Namun di balik kabar baik ini ada fakta yang perlu kita pahami bersama, di mana dana dari pusat sebenarnya itu sudah turun 100%. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masih ada daerah-daerah yang belum mencairkannya? Dan yang lebih menarik lagi, PGRI itu sebenarnya barusan menyuarakan ke DPR RI agar tunjangan sertifikasi guru itu dibuat lebih sederhana dan lebih lancar ya. Bahkan disamakan sistemnya seperti tunjangan TNI ataupun tunjangan Polri. Nah, apakah ini awal perubahan besar bagi kesejahteraan guru di Indonesia? Atau justru masih akan ada tantangan yang harus kita hadapi. Nah, mari kita bahas secara lengkap dan jernih supaya kita tidak termakan hoax dan bisa memahami posisi kita sebenarnya sebagai guru di tahun 2026 ini. Namun sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari setiap video saya ini. Ya. Nah, informasi pertama dulu Bapak Ibu Guru bahwa ini kabar gembira pertama, TPG THR 2025 yang tertunda itu akhirnya cair di awal bulan Februari dan di pertengahan bulan Februari ini ya, di mana beberapa daerah contohnya seperti di Donggala dan Gorontalo itu sudah kembali dicairkan ya. Dan ini merupakan kabar menggembirakan buat teman-teman. Selamat dulu ya buat teman-teman yang khususnya untuk daerah Donggala dan Gorontalo yang tunjangan THR dan gaji ke-13-nya itu sudah dicairkan. Nah, semoga di daerah-daerah yang lain itu segera menyusul untuk pencairannya. Karena sejatinya pencairan dari pusat itu sudah tercairkan 100% ke daerah-daerah. Nah, tinggal daerahnya yang meneruskan ke rekening Bapak Ibu Guru. Jadi, adapun kalau Bapak Ibu Guru sejauh ini belum menerima, ya sekali lagi ya tetap kooperatif. Bapak Ibu Guru kalau misalnya jangkauannya dengan dinas pendidikannya itu lebih cepat atau bisa ditempuh misalnya dalam waktu beberapa 1 jam mungkin ya atau beberapa menit ya, silakan Bapak Ibu Guru ke dinas pendidikannya. Kemudian untuk lulusan PPG tahun 2024 ASN itu juga sudah tercover ya terkait dengan dana dari pusat yang sudah tersalurkan ke 100% ke daerah-daerah. Nah, ini juga merupakan kabar menggembirakan, termasuk artinya untuk lulusan PPG di tahun 2025 itu di tahun 2024 itu sudah akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Sedangkan yang untuk 2025 itu khusus untuk di Kementerian Agama, guru-guru di bawah Kementerian Agama itu masih dianggarkan Bapak Ibu Guru ya. Nah, bagaimana sejauh ini untuk di Kemendikdasman itu belum ada penundaan ya untuk nanti pencairan bagi guru-guru yang lulusan PPG-nya di tahun 2025. Nah, fakta penting, jadi kita ketahui ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru dalam THR dan gaji ke-13 itu untuk beberapa daerah masih belum dicairkan ya, atau masih ya tertahan di beberapa daerah lah semacam itu. Nah, kendalanya itu kemungkinan di level pemerintah daerah ya. Jadi bukan karena sistem atau seperti apa. Karena begini Bapak Ibu ya, pemerintah Kementerian Keuangan itu sudah mencairkan anggaran tersebut itu 100% sejak Desember ya, sejak Desember 2025. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk tidak dicairkan sebenarnya gitu ya. Cuma masalahnya itu kan sejauh ini belum ada penjelasan teman-teman dari daerah mungkin ya menjelaskan kepada guru-guru bahwa kenapa ini belum dicairkan gitu. Nah, masalah administrasi dan realisasi teknis itu ya sebenarnya bukan sesuatu masalah besar ya sepastinya ya, karena
THR dan gaji ke-13 itu kan berlangsung setiap tahun. Jadi kalau tidak belajar dari tahun-tahun sebelumnya berarti sama aja bohong gitu ya. Oleh karena itu guru itu perlu terus memantau info resmi ya terkait dengan TPG THR dan gaji ke-13 ini. Nah, untuk kabar gembira yang kedua yaitu TPG Januari 2026, di mana TPG Januari ini mulai cair termasuk untuk yang non ASN ya. Di ini ya, meskipun beberapa guru yang saya lihat, yang saya dengar itu masih apa ini ya, masih banyak yang belum cair, terutama ada yang SKTP tanggal 20 itu belum belum dicairkan ya, dan ada yang SKTP tanggal 26, 28 Januari itu juga belum dicairkan. Jadi eh, ini yang menjadi menjadi keresahan juga para Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu guru gak usah khawatir ya. Hak Bapak Ibu guru itu tidak akan hilang. Cuma ada beberapa komentar ya, uh, bahwa ada yang sampai sekarang itu bermasalah di nomor rekening. Ini saya bilang bahwa coba untuk update-nya di Dapodik. Kemudian harapan di bulan Februari itu cair bisa lebih merata baik ASN dan non ASN ya. Kita tinggal menunggu beberapa hari ini ya untuk pencairan di bulan Februari, karena ini sekarang lagi proses penarikan data. Nanti Bapak Ibu dosen ya validasi ya, nanti tanggal 15 ke atas itu pasti info GTK-nya Bapak Ibu guru tidak bisa diakses. Kemudian ini aspirasi PGRI di DPR RI kemarin ini sempat rame viral ya, bahwa mungkin sebagian guru itu berpikir bahwa di mana sih suaranya PGRI. Bapak Ibu guru itu perlu ketahui bahwa PGRI itu tidak harus berkoar-koar ya ke sosial media yang lain, karena perjuangannya mereka itu sangat luar biasa. Salah satunya itu adalah bisa penyederhanaan administrasi, itu merupakan bagian dari perjuangan Bapak Ibu guru di PGRI gitu ya. Dari PGRI itu menginginkan ada penyederhanaan administrasi pencairan TPG, jadi tidak perlu validasi berulang di info GTK. Kemudian sistem itu dibuat secara otomatis, dan usulan agar selancar dengan tunjangan pada Polri ataupun TNI ya. Kalau kita lihat TNI maupun Polri itu ya tidak ada ininya, tidak ada seribet di guru-guru gitu. Saya juga bingung ya, kenapa kok guru-guru itu udah digaji kecil, kemudian apa-apa itu dipersulit. Nah, ini yang menjadi seakan-akan negara ini tidak begitu serius gitu untuk mensejahterakan guru-guru. Nah, kemudian isu honorer dan perlindungan guru. Jadi ini yang disuarakan juga di DPR RI oleh PGRI, bahwa komitmen Undang-Undang Perlindungan Guru itu masuk di Prolegnas. Nah, rencana pembentukan Badan Guru Nasional ya, dan penyelesaian honorer secara manusiawi. Contoh kasus itu ratusan honorer itu terancam dirumahkan ya. Tapi ini yang sedang diperjuangkan juga oleh Bapak Ibu PGRI ya, agar honorer itu segera diangkat menjadi P3K atau PNS ya di tahun 2026 ini. Nah, untuk tantangan sistem saat ini, jadi validasi Dapodik dan surat tugas dari dinas itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Administrasi yang masih berbelit-belit itu sudah menjadi kebiasaan ya Indonesia ya. Ketidakpastian status itu sebagai guru, sebagian guru ya, sama perlu regulasi yang lebih adil dan jelas. Nah, secara kesimpulan, dua kabar baik ini adalah TPG THR 2025 itu sudah mulai dicairkan, kemudian TPG Januari 2026 itu mulai sudah direalisasikan. Nah, PR besarnya itu adalah penyederhanaan sistem dan perlindungan serta kapasitas status Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.